Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya dan salam harmoni. Adapun anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Nika Dek Ratna Dewi dengan NIM 2211031627 sebagai moderator. Dan saya Ixia Tika Pratnya Dewi dengan NIM 2211031478. Adapun materi yang kami bawakan hari ini yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Adapun pembahasan dari kelompok kami, yang pertama, pengertian profil pelajar Pancasila. Yang kedua, perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, prinsip penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, manfaat penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk materi yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan satu di antara program pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program tersebut wajib diterapkan seluruh pelajar Indonesia. Perlu diketahui, dalam kurikulum Merdeka yang diluncurkan Kemendikbudristek, terdapat 3 struktur penerapan pembelajaran. Satu di antaranya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan Indonesia. Profil pelajar Pancasila menjadi karakter yang wajib dibangun sejak anak usia dini. Profil pelajar Pancasila merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Perlunya proses penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi penting dilaksanakan dengan alokasi waktu, khususnya guna memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum Merdeka. Adapun tahapan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila. Pimpinan satuan pendidikan menentukan alokasi waktu pelaksanaan proyek dan dimensi untuk setiap tema, agar dapat mementangkan sembaran pelaksanaan proyek pada satuan pendidikan tersebut. Mengacu kepada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak. Secara umum, ketentuan total waktu proyek adalah sekitar 20-30% beban peserta didik per tahun. Yang kedua, ada membentuk tim fasilitasi proyek. Pimpinan satuan pendidikan menentukan pendidik yang tergabung dalam tim fasilitasi proyek yang berperan merencanakan proyek, membuat modul proyek, mengelola proyek, dan mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, ada identifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Pimpinan satuan pendidikan dapat menilai tahap pelaksanaan proyek berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Tingkat satuan pendidikan melakukan refleksi awal dengan menggunakan bagan identifikasi kesiapan satuan pendidikan untuk menentukan tahapan
menjalankan proyek. Yang nomor 4 ada pemilihan tema umum. Tim fasilitasi bersama pimpinan satuan pendidikan memilih minimal 2 tema, fase A, B, C, dan minimal 3 tema, fase D, E, F, dari 7 tema yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek untuk dijalankan dalam 1 tahun ajaran berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. 7 tema tersebut antara lain gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kewirausahaan. Yang nomor 5 ada penentuan topik spesifik. Dari tema besar, tim fasilitasi proyek dapat juga bersama peserta didik menentukan ruang lingkup isu yang spesifik sebagai proyek. Penentuan tema dan topik spesifik sesuai dengan tahapan satuan pendidikan. Yang nomor 6 ada merancang modul proyek. Tim fasilitasi bekerja sama dengan merancang modul proyek dan berdiskusi dalam menentukan elemen dan sub-elemen profil, alur kegiatan proyek, serta tipe asesmen yang sesuai dengan tujuan dan kegiatan proyek. Modul proyek bersifat fleksibel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang ketiga yaitu prinsip-prinsip penguatan profil pelajar Pancasila. Terdapat 4 prinsip tersebut diantaranya berupa pemahaman mengenai holistik, pemahaman konseptual, berpusat pada murid, dan pemahaman eksploratif. Yang pertama, holistik. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Oleh karenanya, setiap tema proyek yang dijalankan bukan merupakan sebuah wadah tematik yang menghimpun berbagai mata pelajaran, namun lebih kepada wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Di samping itu, cara pandang holistik juga mendorong kita untuk dapat melihat koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek seperti peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Oleh karenanya, satuan pendidikan sebagai penyelenggara kegiatan proyek harus membuka ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengeksplorasi berbagai hal di luar lingkup satuan pendidikan. Tema-tema proyek yang disajikan sebisa mungkin dapat menyentuh persoalan lokal yang terjadi di daerah masing-masing. Dengan mendasarkan proyek pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian, diharapkan peserta didik dapat mengalami pembelajaran yang bermakna untuk secara aktif meningkatkan pemahaman dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri. Pendidik diharapkan dapat mengurangi peran sebagai aktor utama kegiatan belajar mengajar yang menjelaskan banyak materi dan memberikan banyak instruksi. Sebaliknya, pendidik sebaiknya menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongan dari diri sendiri. Harapannya, setiap kegiatan pembelajaran dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memunculkan inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang keempat yaitu eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan
semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata pelajaran. Oleh karenanya, proyek ini memiliki area eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi pelajaran, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Tujuan demikian diharapkan pada perencanaan dan pelaksanaannya, pendidik tetap dapat merancang kegiatan proyek secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya. Prinsip eksploratif juga diharapkan dapat mendorong peran proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menggenapkan dan menguatkan kemampuan yang sudah peserta didik dapatkan dalam pelajaran intrakurikuler. Materi yang keempat, manfaat penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan ruang bagi semua anggota komunitas satuan pendidikan untuk dapat mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah memberikan ruang bagi seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan untuk mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Manfaat pada setiap komponen sekolah berbeda-beda. Untuk satuan pendidikan, manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila diantaranya yang pertama, menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi masyarakat. Yang kedua, menjadikan satuan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya. Sedangkan bagi pendidik atau guru, manfaatnya yaitu yang pertama, memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Dan yang terakhir, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada dari rekan-rekan ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan mengetik ulang pertanyaannya di kolom chat.